Oke, selamat datang. Ketemu lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan terkait dengan JRUD yang kemarin. Di sini nanti akan saya mengolah sesuai dengan data yang sudah kita siapkan, yaitu dengan database. Kita bicara kemarin dengan yang namanya rekening. Nah, sesuai dengan yang kita kemarin bahwa kita sebenarnya sudah memiliki sebuah data atau memiliki database atau tabel yang sudah berisi record, di mana recordnya rekeningnya kurang lebih ada 4 data yang kita ini mau tampilkan di dalam listnya data tabel. Yang kita tampilkan yaitu ID, nama rekening, mungkin adalah saldo awal juga. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa dalam rekening kontrol ini kita sudah menyediakan indeks, di mana ketika indeks itu tampil, saya akan membawa sebuah variabel yang berisi tentang model rekening. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung aja manggil ya. Misalnya saya punya variabel namanya rekening. Rekening ini isinya adalah sebuah rekening di mana akan saya tampilkan semuanya. Nah, kemudian karena ini adalah sebuah variabel yang nanti kita bawa ketika menampilkan splitnya rekening, maka di sini akan saya tambahkan sebuah compact. Kemarin kita belajar tentang compact ya. Compact di sini saya akan bawa variabelnya adalah rekening. Nah, gitu. Sehingga ketika saya masuk ke dalam indeks split rekening ini untuk menampilkan di dalam baris ini, saya akan menambahkan karena yang bertambah adalah barisnya. Dari setiap kolom tadi saya akan menambahkan sebuah perulangan ya. Di sini kita gunakan namanya for each. Nah, for each nanti apa? Jangan lupa di akhir juga kita tutup dengan namanya and for each. Nah, and for each. Begitu ya. For each-nya variabelnya tadi apa namanya? Variabelnya adalah namanya rekening as, misalnya adalah rek. Nah, di sini misalnya saya akan menampilkan urutan ID-nya, atau di sini misalnya adalah ID rekeningnya. Kemudian saya bisa menggunakan seperti ini ya. Misalnya loop iteration nomor otomatis. Kemudian di sini akan saya tampilkan sebuah nama rekeningnya. Ya, kebetulan itu namanya adalah rek. Saya ikuti dengan nama rekening. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ya, saya akan tambahkan yaitu saldo awal. Jadi saya tulis rek, kemudian saya tambahkan yaitu saldo awal. Nah, ini sisa 3 buat apa? Nah, sebenarnya sisa di sini nanti kita tempatkan aja ya. Dari penambahan tadi berarti setidaknya ini akan saya geser, ini saya tarik ke atas, bahwa yang di sini nanti ini saya anggap sebuah nomor kosong nanti untuk penempatan selanjutnya. Nah, ini kurang lebih akan seperti ini. Nah, sekarang kita cek apakah dengan seperti ini kita bisa menjalankan. Cek dulu. Nah, saya bersihkan dulu case-nya. Oke, coba saya jalankan. Oke ya. Di sini saya akan melihat di dalamnya rekening tadi, apakah datanya sudah tampil. Kita cek. Nah, ini adalah data dari rekening itu sendiri. Masalah nanti tabelnya di sini kurang rapi atau dirapikan, sudah diatur ya. Lebarnya kita atur sendiri menggunakan width berapa persen dan sebagainya. Ini kan di sini bisa kita atur. Misalnya untuk ini widthnya akan saya atur, anggap saja adalah 5%, misal ya. Nanti untuk yang ini misalnya nanti berapa persen ya kita atur. Ini sebenarnya bisa menyesuaikan ya, kita atur sendiri aja nanti. Nah, minimal di sini kita sudah bisa menampilkan semua datanya. Oke, terkait dengan ini tadi. Nah, data rekening. Nah, sekarang untuk data rekening tadi namanya adalah TBREC ya. Untuk JS nya kita belum ada TBREC.
kemudian data tabelnya pakai huruf kecil atau besar. Saya kopikan aja ya, ternyata T nya besar. Jadi di dalam indeks ini nanti pereknya saya rubah. Nah, ini adalah TP. Saya tampilkan ya untuk ini. Nah, ini sudah sesuaikan ya, otomatis. Nah, kita sudah sesuaikan. Ini navigasi sudah oke. Nah, ini di bawah rekening kok ada titik koma, buat apa? Kita cek ya. Di dalamnya apa tadi, data rekening. Oh, ini nggak perlu. Sorry, saya ulangi lagi. Oke, ini udah muncul semua. Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin menambah sebuah data rekening, bagaimana? Kita sudah menyiapkan sebuah tombol, tapi tadi kita bikin ya. Di sini kita menggunakan ref, kemudian FAA plus, kemudian di sini rekening. Arahnya nanti cuma tombol ini akan saya arahkan dalam kita bikin modal. Kalau saya lihat, teman-teman bisa lihat ya, dalam Bootstrap ini ada fasilitas untuk modal. Anggap saja kita nanti menambahkan ini ya, data tokennya termasuk data targetnya. Tapi sebelumnya harus kita miliki sebuah modal dulu ya. Modal ini kita copy. Nah, ini nanti ditempatkan, kita taruh di paling bawah. Jadi intinya masuk dalamnya sini ya. Nah, jadi sebelum body ya, misalnya saya bikin sebuah modal ini saya taruh di bawahnya. Nah, ini nanti saya rapikan kurang lebih seperti ini. Misalnya nama modalnya adalah tambah modal. Jadi tambah modal ini nanti harus saya panggil. Saya panggilnya adalah di dalamnya area kelas ini. Di sini akan saya tambahkan sebuah data target. Data target ini sama dengan, saya petik ya, saya tambahkan STM-nya, saya tambahkan tambah modal. Kemudian jangan lupa ditambahkan di situ adalah data tagihannya. Nah, ini kemudian saya kasih nama yaitu modal. Ini maksudnya ketika saya klik nanti tombol ini ya, ini maka saya diarahkan ke dalamnya, targetnya adalah modal. Ya, modal kita punya adalah namanya data. Ini nanti bisa kita atur. Misalnya di sini adalah tambah rekening. Ya, ini contoh aja. Nah, ini close, kemudian ini bisa kita rubah menjadi simpan misalnya nanti ya. Ini ada sebuah simpan, kita cek dulu. Nanti kalau kita refresh ya, dari tombol ini nanti bisa saya tekan tombol tambah. Nah, modalnya kok nggak jalan. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Oke, kita coba klik lagi, kita jalankan. Nah, sudah muncul sebuah modal. Tadi kesalahannya adalah di sini kita kurang menambahkan karena kita beda menggunakan Bootstrap versi 5. Jadi data target lagi dia digunakan ya, BS Bootstrapnya, kemudian data tokennya juga. Nah, sekarang modalnya sudah tampil. Nah, tinggal sekarang dalam modal ini bodinya kita susun seperti apa. Misalnya kita susun sesuai dengan form inputan. Jadi kalau misalnya kita melihat dari contohnya sebuah metrik di sini ya, kita punya namanya form. Kita cari ya, formnya pakai form basic atau form widget, kita sesuaikan saja. Kalau misalnya inputannya kita gunakan, anggap saja kurang lebih seperti ini ya. Ada namanya form basic atau kita gunakan form element juga sama. Misalnya kita menggunakan sebuah form element, di sini kita cari ya, misalnya form element, kita cari misalnya dari contoh ya, dari contoh kita yang ada di dalamnya sebuah form tadi. Kita menggunakan form basic ini, tapi kita cek dari dalam sebuah form ini
Nah, kita bisa lihat ini ya, view page source. Nah, seperti ini kita lihat. Tadi namanya adalah saya cari ya, form element. Kita cari namanya form element biar lebih gampang. Nah, kita cari namanya form element. Ini saya tampilkan dulu, misalnya view page. Nah, di sini akan saya cari, yaitu adalah form element. Find. Nah, saya cari form element. Nah, ini contohnya ketika kita membuat sebuah form element. Jadi kita bisa manggil ya dari form elemennya itu sendiri. Kalau ini kan bentuknya card. Jadi kalau kita hanya butuh dalamnya saja, mungkin kita nggak usah membuat card ya. Jadi cukup kita nanti membuatnya bisa menggunakan ini ya, form group row. Kita ambil dulu aja lah dari form group row ini. Nah, yang mau kita pakai apa? Jadi kalau misalnya saya bikin sebuah form, misalnya ya, saya bikin manual, kita sesuai dengan yang ada di sini. Nanti gambarnya seperti ini ya. Di dalam modal ini saya akan membuat sebuah form dulu ya. Nah, ini tutupnya, sementara saya matikan dulu. Nah, kemudian dari sebuah form ini ya, dalam body itu saya akan membuat sebuah form group row. Mau membuat apa? Misalnya saya mau membuat inputan text box ya. Di sini saya bisa cari yang modelnya adalah sebuah input. Di sini ada form group, kemudian labelnya ya, cat body ya. Nah, ini contoh. Saya bisa ambil misalnya contoh yang ini ya, input with success, input with error. Jadi ini saya cari input yang with success. Misalnya form element, saya cari input with success dan input with error. Nah, ini bisa saya ambil inputnya saja ya, teks dan sebagainya. Kemudian saya punya form group, form control, kemudian tadi namanya lupa, saya cek dulu ya. Ini. Nah, saya cari biar nanti saya gampang. Nah, ini ketemu ya. Nah, saya membuat sebuah form dulu. Jadi di sini saya tentukan dulu, saya membuat div. Ini ada div ya, div, kemudian saya div lagi. Ini dalam sebuah form ya. Jadi setidaknya nanti kalau misalnya saya copy, saya taruh di sini dari sebuah form tadi, saya bisa menentukan ya, saya membuat baris, kemudian ini adalah input suksesnya ya, kemudian satunya lagi adalah untuk inputannya, validasinya apa, feedbacknya apa, labelnya. Nah, ini untuk labelnya ya, ini bisa kita rubah lah ya. Dan ini nggak harus seperti ini, kita langsung label sudah. Misalnya di sini ini kelasnya tidak usah, saya bikin span aja misalnya ya, tidak usah warna hijau. Misalnya namanya saya masukkan di sini adalah nama rekening, saya gitu ya. Kemudian inputnya, tipe datanya adalah teks, kemudian validasinya disesuaikan, misalnya adalah nama rek. Kalau nanti mau dikasih nama apa, jadi name, kita bisa pilih namanya. Ini misalnya disamakan ya, namanya adalah nama rek. Ini kalau saya bikin satu baris nanti akan seperti ini, input tag, kemudian disesuaikan seperti ini. Formnya adalah form control, kemudian ID nya sesuaikan juga ya. Ini ini kalau mau ditambahkan sebuah placeholder juga boleh ya. Placeholder misalnya di sini adalah nama rekening. Nah, ini kalau nanti misalnya ada feedbacknya ya, salah, muncul pesan apa ya, errornya apa, nanti kalau seperti itu feedbacknya. Jadi ini contoh supaya nanti kalau misalnya ini saya jalankan yang tadi, saya refresh, teman-teman bisa lihat
Jadi saya tekan tambah, dia akan muncul yaitu nama rekening. Ini kok sudah valid, udah bener, maka di sini bisa kita kosongin dulu, jangan is valid. Karena kita belum masukkan datanya. Ya, nanti gitu. Form control valid feedbacknya. Jadi kalau misalnya nanti di sini ya sesuaikan, biar tidak tertentang dulu. Jadi ini adalah nama rekening. Kemudian satunya adalah kita tambahkan saldo awal. Jadi ini saya tambahkan juga ya. Saya tambahkan. Jadi ini tipnya yang pertama. Ini akan saya masukkan dulu. Ya, seperti ini. Nah, ini saya tata seperti ini biar oke. Oke, saya tambahkan jadi div yang selanjutnya. Ini saya kopikan. Di sini saya akan menambahkan yaitu saldo awal kalau nanti misalnya dibutuhkan. Saldo awal ini karena tipenya adalah number, saya gunakan number. ID sama name-nya ini saya rubah. Misalnya ada SA saldo awal. Ya, ini saya masukkan yaitu saldo awal. Nah, kemudian tadi kan masuk modal ya. Form ini ya, biar tombolnya terakuisisi dalam sebuah form ya, maka form ini akan saya masukkan di dalamnya modal. Sehingga form penutup saya akan juga masuk di dalamnya penutupnya modal. Nah, nanti gini. Jadi formnya biar kebaca. Nah, karena div yang di sini dia nutup body. Nah, maka akan sesuaikan. Nah, untuk simpan ini saya ganti submit tipenya biar nanti dia ngirim, kecuali close ya. Close karena fungsinya untuk menutup tadi. Ini kalau nanti saya jalankan, refresh ya. Saya akan menambahkan, nah ini sudah ada ya, nama rekening sama saldo, kemudian ada simpan dan close. Nah, sekarang proses selanjutnya adalah bagaimana kita membuat penyimpanan tersebut. Nah, jadi langkah selanjutnya dari sebuah proses penyimpanan inti dari modal tadi, kita butuh action ya. Kita butuh action. Ini sudah ada actionnya dalam formnya sudah. Ini butuh metodenya. Metodenya kita gunakan. Ya, metodenya ini saya gunakan sebuah post ya, sebuah post untuk mengirimkan yang berada dalam sebuah data. Kemudian end type-nya, end tipenya, end type ya, end type-nya di sini saya gunakan multi-part form data. Jadi sebenarnya kalau saya cari nanti seperti ini, multi-part, kemudian saya tulis form data. Nah, ini contoh. Nah, sekarang URL-nya kemana? Kita buatkan. Ya, root-nya kemana? Kalau misalnya kita buatkan seperti ini, nah ini langsung saya gunakan. Anggap saja adalah simpan rekening. Ya, simpan rekening. Kemudian di sini saya gunakan ya CSRF. Ya, seperti ini ya. CSRF. Nah, jadi kita ada sesuaikan seperti itu. Kemudian simpan rekening. URL-nya kita rubah. Yang ini ya kita rubah. Kita post saja, jangan gunakan yang resource. Kita coba. Kita gunakan post. Kemudian di sini saya ganti yaitu simpan rekening. Ya. Kemudian ini kontrolnya akan saya arahkan sama yang kemarin. Ya, ini saya gunakan. Saya gunakan array-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan kelasnya. Kelasnya seperti ini. Kemudian saya, di sini bisa saya panggil namanya simpan rek yang kita bikin. Nah, ini masalah. Kita bikin indeksnya, yaitu namanya simpan rek. Sementara untuk proses kita matikan dulu ya. Nah, simpan rek ini yang di dalamnya rekening ini yang store tadi kurang oke, masih bermasalah. Ini saya matikan dulu ya. Simpan rek ini kemarin kita udah membuatnya.
Oke ya, simpan rek. Nah, rekening create, nama rekening, request dan sebagainya. Kita gunakan return back. Sekarang kita coba ya, jalankan dari yang sudah kita gunakan. Oke, saya matikan dulu. Mungkin saya tulis dulu. Oke, baru akan saya jalankan. Oke, misalnya di sini saya akan menambahkan sebuah rekening baru. Rekening, misalnya namanya kas kecil, saldonya adalah 0. Nah, tinggal kita sesuaikan ya. Request yang di sini namanya apa? Nah, tadi kan rek-nya yang pertama adalah NM rek, yang kedua adalah SA. Ini penting, harus disamakan dulu ya, SA. Kalau sudah, coba kita simpan. Nah, page expired. Nah, ini perlu kita refresh dulu, kita coba lagi ya. Nah, case-nya hilang. Oke, kita tambahkan dulu kas kecil, misalnya 0, kita simpan lagi. Expired lagi, berarti perlu dibersihkan dulu. Nah, saya matikan dulu. Saya belum bersihkan, optimize-nya. Kemudian PHP, artisan, saya punya case, kemudian clear, kemudian saya punya di sini view-nya akan saya bersihkan dulu ya, biar nanti nggak bermasalah. Oke, kemudian saya jalankan, coba dulu ya, saya jalankan, kemudian saya pilih menu rekeningnya. Nah, di sini saya akan menambahkan misalnya kas kecil, saya susah dengan ini kita bisa nambah sesuai dengan kas kecil tadi ya. Nah, ini udah masuk, cuma nanti ini kita belum tahu ya, cuma kita belum tahu ya simpan berhasilnya atau tidak. Jadi alangkah baiknya kalau informasi penyimpanan berhasil itu kita tambahkan sebuah notifikasi misalnya. Jadi di dalam sini ya, ketika nanti ditambahkan di dalamnya data rekening ini, kemungkinan kita bisa menambahkannya di atasnya data tabel kita ya, di atasnya tabel responsif yang kita bikin. Misalnya kita ada punya tabel responsif ya, kita bisa tambahkan di sini ya. Misalnya kita gunakan session, jadi saya punya if, kemudian di sini saya juga punya and if. Nah, if ini kita baca bagaimana? Session. Sessionnya apa? Ya, session kita butuhkan apa? Misalnya adalah session kita session. Nah, session ini saya kurung, saya kasih nama. Misalnya sessionnya adalah berhasil. Nah, jadi dari session berhasil ini nanti mau ngapain? Ya kan? Kalau berhasil saya bisa menambahkan sebuah alert ya. Alert itu jadi alert macam-macamnya banyak. Kita mungkin bisa bikin seperti ini, sebuah kelas ya. Misalnya saya bikin div, kemudian saya punya kelasnya namanya ada alert ya, alert nanti seperti ini. Kemudian nanti alias seperti apa kita cek ya, kita punya kelas namanya alert. Nah, dalam kelas alert ini nanti tampilkan pesan aja nggak apa-apa ya. Pesannya misalnya saya punya kurang lebih seperti ini, saya punya div, kemudian kelasnya adalah anggap saja sebuah alert body ya, bodinya nanti biar kita bisa aktif ya, alert body seperti ini. Mungkin juga bisa saya tambahkan tombol close alertnya ya. Misalnya di sini saya bikin button. Nah, buttonnya ini anggap saja saya punya kelasnya ya, kelasnya namanya adalah close. Nah, misal seperti itu. Kemudian saya punya data dismiss-nya, data dismiss ya, dismiss. Nah, seperti ini dari alert tersebut. Jadi misalnya saya nanti bisa menutup kapanpun itu saya mau sesuai dengan tombolnya. Tinggal di button ini mungkin saya bisa tambahkan sebuah span, spannya adalah huruf. Nah, terus simbol close gini ya.
Nah, kemudian dari session ini di paling akhir ya, di bawah button ini saya akan menambahkan sebuah session yang berhasil. Jadi saya bisa tambahkan sebuah session yang berhasil. Session dalam kurung, anggap saja di sini namanya berhasil. Jadi nanti ada pesannya untuk melakukan hal tersebut. Nah, session ini nanti akan saya kembalikan ke dalam penyimpanan kita. Jadi di dalam return back ini saya bisa menambahkan ya seperti ini. Apa? With. Ya, with-nya apa? Ini dalam bentuk array nanti. With-nya apa? Bisa kita tampilkan dalam bentuk array. Karena kita mungkin punya pilihannya. With-nya adalah kita punya session namanya tadi adalah berhasil. Nah, berhasil ini nanti isinya apa? Nah, dikasihnya misalnya tambah misalnya ya, tambah rekening gitu ya, tambah rekening berhasil disimpan. Nah, misalnya gitu. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi disimpan. Nah, titik-titik ini bisa kita tambahkan ya. Maksudnya namanya bebas lah. Kita kan punya variabel rect tuh. Rect. Nah, kita tambahkan aja. Rect-nya apa? Sesuai dengan nama rect-nya. Misal nama rect. Nah, nanti gitu. Jadi anggap saja kita mengembalikan ini, tapi juga menambahkan sebuah alert atau pesan menampilkan kalau penyimpan kita berhasil. Ya, jadi kita coba ya, kita jalankan ini. Kita nambah lagi, kita refresh dulu. Jadi data rekening ini. Nah, saya nambah lagi, misalnya saya nambahkan di sini adalah bank BCA, saldonya juga 0, saya simpan. Nah, undefined variable rect. Kita lihat dulu ya. Di sini di rekening kontrol baris 41. Ada namanya rect. Oh, ternyata di sini rectnya pakai Q. Sorry. Di sini pakai Q karena request tadi ya. Rect. Oke. Saya ulangi ya. Udah nambah belum banknya? Belum, kita refresh dulu. Kita nambah dulu ya. Di sini bank BCA-nya udah nambah. Sekarang kita bikin paket lagi dah. Ya, di sini misalnya piutang sudah, anggap saja adalah modal, atau misalnya di sini adalah biaya gaji. Ya, saldonya kita 0. Kita simpan. Nah, ini muncul tambah rekening berhasil disimpan ya, atas nama biaya gaji. Ini bisa kita tutup harusnya kalau. Nah, cuma di sini alertnya saya belum tahu. Kita cek dulu ya. Alertnya di sini seperti apa? Kita punya alert dari sini ya. Ini agak sedikit beda nih. Kalau misalnya saya gunakan elemen, saya cari alert, ya, alertnya kurang lebih seperti ini ya. Alertnya, notifikasinya. Coba ya, kita cek dulu ya di view. Nah, kita cari alertnya, namanya misalnya ini. Nah, saya cari dulu. Ini beda alertnya. Oke, saya kopikan ini saja. Mungkin bisa saya tambahkan di dalam kita tadi ya. Berarti nggak ada body. Kalau berhasil nanti seperti ini. Ini sessionnya ini akan saya taruh di sini. Nah, sessionnya ada di sini. Kemudian di sini akan saya hilangkan. Yes, sudah ya. Di sini kita sesuaikan. Kita coba seperti ini. Berhasil, session berhasil ya. Jadi namanya adalah sebuah session berhasil. Sekarang kita coba apakah ini bisa berfungsi. Ya, kita coba lagi.
Ini tadi udah muncul sih, cuma alatnya kan beda ya. Alatnya adalah beda. Kita coba. Saya tambahkan lagi. Misalnya nama rekeningnya adalah pendapatan. Misalnya di sini 0, saya simpan. Nah, ini muncul ya. Tambah berhasil, rekening berhasil disimpan pendapatan. Nah, itu udah oke. Ya, ini udah oke. Jadi kita bisa nambah semua. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penambahan data. Terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu lagi.